ada oknum-oknum yang membandingkan bahwasanya seolah-olah itu NU itu hanya sebatas di dalam majelis itu ada sholawatan tapi bawa bendera terus joget-joget, kumpul dengan lawan jenis. Nah, ini kan baru diframingkan untuk saat ini. Dan akhir-akhir ini selalu dibenturkan sekali dengan gambaran yang seperti itu, digambarkan oleh oknum yang belum paham NU secara keseluruhan. Padahal kan kalau kita melihat sejarah bahwasanya NU itu nggak lepas dari pondok pesantren. Kita tahu sendiri bahwasanya pondok pesantren dipastikan melahirkan banyak ulama-ulama. Al-muslimu mahjubun bil muslimin. Orang Islam itu perkembangannya justru terbelenggu, tertutup oleh orang Islam sendiri. Nah, termasuk Nahdlatul Ulama, sebenarnya banyak kegiatan yang dilakukan, tapi kadang-kadang ada kegiatan tertentu yang justru merusak marwah NU sendiri. Maka kita perlu namanya evaluasi, koreksi, muhasabah, hal-hal yang kira-kira mendatangkan madorot, keburukan bagi NU. Kita juga harus mau meningkatkan pendidikan atau pengarahan pada jamaah NU. Ini perlu digarisbawahi. Jadi kita mendorong kepada jamaah, terutama yang angkatan muda, ini agar benar-benar ikut ngaji lah, sehingga mereka benar-benar terisi dengan dakwah-dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai anak-anak angkatan muda taunya NU karena pengajian akbar yang seremoni banyak. Yang seremoni yang mirip dengan konser-konser itu. Isinya kosong. Nah, ini justru akan merusak, membahayakan NU sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain ba'du. Yang saya hormati Pak Yai Dawam Al Hasan selaku Ketua Tanfidiyah MBC NU Munarjo. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kami dari kepengurusan RNU Munarjo bersama tim media NU Akar Rumput Wonorejo ingin mendokumentasikan Pak Idawam terkait sejarah NU yang ada di Gunungrejo. Kamuntenan banyak sejarah-sejarah dari para pengurus-pengurus ranting, bahkan dari pengurus MBC pun sendiri mungkin dereng mangertos sejarahnya seperti apa, apalagi kamuntenan keadaannya NU Munarjo mulai bergerak atau mungkin berkembang. Alangkah baiknya semua pengurus harus mengetahui sejarah NU Munarjo. Ya, alhamdulillah, ini sebelum kita diskusi dengan Pak Idawam atau mungkin wawancara, ini sedikit biografi dari Kiai Haji Dawam Al Hasan MSI. Beliau sebagai Ketua Tanfidiyah MBC NU Munarjo. Beliau mengenyam pendidikan formal yaitu di MI Muhammadiyah Wonorejo tahun 1974, lajeng di MTSN Ain Gunungrejo yang sekarang MTS 1 Karanganyar Pak Idam, lajeng MAN atau MAN Surakarta tahun 1981, lajeng D2 IPA UNS 84, lajeng S1 UT BJJ Surakarta 2004, lajeng S2 UNS Bioscience 2010, lajeng untuk pendidikan non-formal pun atau mungkin pondok pesantren, beliau alumni dari pondok pesantren Darul Ma'arif Banyu Putih Batang. Untuk kali ini Pak Idawam, ini saya ingin mewawancari panjenengan yaitu terkait latar belakang berdirinya NU di Gunungrejo, lajeng peran adanya NU di Gunungrejo itu seperti apa, asetnya seperti apa, baik pendidikan formal maupun non formal, lajeng inspiratif dari panjenengan selama niki khidmah di NU seperti apa. Mungkin panjenengan monggo saged dipun jelasaken terkait sejarah NU yang ada di Gunungrejo. Monggo Pak Idawam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung saja pada pokok hal yang ditanyakan. Sebenarnya kalau dikatakan saya sebagai narasumber untuk NU di Gundang-Rejo mungkin kurang komplit informasinya. Hanya kebetulan saya kan dari lahir anak-anak, remaja, dewasa, besar, tua di Gundang-Rejo, dan sedikit banyak mengetahui bahkan mengalami yang namanya pergulatan organisasi Nahdlatul Ulama di Gundang-Rejo. Pada tahun kira-kira tahun 70-an. 70-an 1970. Begitu saya masih anak-anak umur kira-kira 7 tahun, sudah sering saya diajak bapak saya itu ke sana kemari kegiatan NU. Bahkan waktu itu NU menjadi partai politik, sehingga diajak kampanye NU kemana-mana. Tapi saya belum tahu persis waktu itu di Gundang-Rejo ada NU apa tidak. Yang saya tahu amaliyah, jadi secara kultural itu memang amaliyah NU semua di pedesaan itu. Bahkan mungkin organisasi sosial keagamaan yang sekarang-sekarang ini banyak muncul, waktu itu belum ada. Bahkan NU pun waktu itu belum terformalisasi menjadi organisasi, hanya amaliyah. Nah, kemudian pada era tahun kira-kira 80-an, saya secara tidak sengaja juga ikut dalam Jamiah Nahdlatul Ulama yang waktu itu ketuanya adalah Bapak Hadi Sunarno dan didampingi entah itu namanya Suriah apa Mustasar, saya belum tahu, oleh bapak saya sendiri, Bapak Kiai Hamdani. 2 orang itu yang menjadi penggerak perintis adanya organisasi Nahdlatul Ulama di Gundang-Rejo. Bahkan setahu saya waktu itu yang namanya MBC itu belum ada. Di Gundang-Rejo belum ada. Bahkan Bapak Hadi Sunarno itu waktu itu terpilih menjadi ketua PCNU Kabupaten Karanganyar. Berarti langsung PCNU Karanganyar. Bahkan bapak saya, Bapak Kiai Hamdani, menjadi Rois Suriah PCNU Kabupaten Karanganyar. Rois Suriah. Jadi muncul NU di Gundang-Rejo itu sekaligus mewakili Kabupaten Karanganyar. Di tingkat MBC sendiri belum ada organisasi NU di Gundang-Rejo, apalagi ranting-rantingnya. Jadi 2 orang yang saya anggap muasis di Kabupaten Karanganyar itulah yang berikutnya menjadi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Karanganyar, bahkan di tingkat kecamatan-kecamatan. Nah, waktu itu karena adanya ya baru organisasi itu di tingkat kabupaten itu yang muncul dari 2 tokoh di Gundang-Rejo itu, maka belum ada person-person yang menjadi pendamping dari kedua tokoh tersebut. Nah, waktu itu saya ingat masih muda, kira-kira baru semester 1 atau 2 waktu itu, saya pernah didhawuhi oleh bapak saya dan Bapak Hadi Sunarno itu untuk mewakili Kongres IPNU IPPNU provinsi wilayah di Salatiga. Kenapa saya disuruh berangkat? Karena yang lain belum ada. Itu berarti belum ada Ansor, belum ada, IPNU belum ada. Benar-benar belum ada semua. Belum ada. Jadi hanya istilahnya ada NU lah di Karanganyar dari 2 tokoh itu. Sehingga saya dikirim sebagai ketua IPNU Kabupaten Karanganyar waktu itu. Untuk rekomendasi. Ya, bahkan kira-kira tahun 1985 saya juga pernah dikirim mewakili Ansor Karanganyar mengikuti diklat
kader Nggih. kader NU Nggih. di Tegalgondo, Klaten. Klaten waktu itu beberapa hari. Saya juga agak heran, saya mau wakil Ansor, padahal saya bukan apa-apa, Bukan Ansor ya. bukan Ansor, Sa struktural dereng belum kita ada tuh. strukturnya. Ya karena mungkin orang tua saya sebagai pengurus NU ke tingkat kabupaten mencari orang kesulitan, akibatnya saya disuruh berangkat. Jadi waktu itu kepengurusan tuh seperti baru ala kadarnya untuk NU. Jadi memang waktu itu basis NU yang jadi pengurus baru di Ngundang-Rejo. Daerah-daerah timur itu belum nampak ada kepengurusan. Berarti itu kan Pak Idam, bisa dikatakan berdirinya NU Karanganyar itu nggak lepas dari peran tokoh-tokoh NU yang ada di Ngundang-Rejo gitu ya. Mereka pun juga mengakui, bahkan Ki Nuril kemarin kan juga mengakui NU itu dulu lahirnya dari Ngundang-Rejo. Ya dari dua orang tokoh itu. Nah, sampai sekarang sudah berkembang malah di daerah bagian timur lebih subur. Mungkin karena resistensinya kan beda dengan daerah Solo Raya dengan daerah khususnya Solo Utara. Kan begitu banyak resistensinya. Itu sekitar tahun 80 ke bawah. Nah, terus tahun 85 sampai tahun 95, nah kebetulan saya secara pribadi kan ditempatkan di Kabupaten Batang, sehingga saya tidak berkaitan, tidak banyak informasi tentang NU di Ngundang-Rejo. Hanya begitu saya pulang tahun 1995 itu saya tahu kok ada kepengurusan tingkat MBC. Nah waktu itu ketua tanfidnya adalah Bapak Jailani dari Jenglong, Bulurejo. Tapi secara administratif, apakah ada dokumen yang tertulis atau gambar-gambar yang waktu itu diabadikan? Nah kita kesulitan. Kebetulan ini para yang jadi pengurus itu sudah pada wafat semua. Gitu. Jadi kita kesulitan untuk mencari transkrip masalah kepengurusan atau masalah kegiatan. Nah kurang jelas. Nah kita masih ada satu sebetulnya yang waktu itu jadi pengurus, sekarang masih sugeng. Hanya kita tadi sulit menghubungi Bapak Haji Sumaidi Jenglong itu dari lintas mulai tahun 70, 80, 90 itu ikut terlibat. Meskipun jadi kalau tidak salah bendaranya waktu itu. Bendaranya pun ya. MBC waktu itu. Kemudian perkembangannya tahun 2011. Jadi mulai tahun 95 sampai 2011 itu kalau tidak salah Bapak Jailani yang menjadi ketua tanfid. Nah kemudian pada tahun 2011, nah itu karena waktu itu NU Ngundang-Rejo sulit sekali untuk berjalan, kelihatan vakum, terus diaktifkan lagi, dibentuk kepengurusan baru. Nah waktu itu terbentuk ketua tanfidnya Bapak Haji Darjo Saputro. Bapak Haji Darjo Saputro. Itu bapaknya Mas Feni, sekretaris itu. Bapaknya Mas Feni. Itu kemudian syuriahnya Bapak Haji Muhtadi. Muhtadi itu dari Sambirjo, dekat dengan Masjid Al Yahya. Waktu itu saya jadi sekretaris. Kemudian waktu itu tahun sampai 2014 itu baru terbentuk pengurus MBC. 2011. Baru MBC. Itu saja balumnya juga belum ada. Jadi baru GP Ansor, lajeng Muslimat, Fatid belum ada semua. Waktu itu belum muncul, belum. Yang penting ada MBC dulu. Adanya MBC. Nah, baru tahun 2014. 2014 waktu itu ada pemilihan ketua, kebetulan saya jadi ketua tanfid. Kemudian Bapak Dr. Andes Haji Usman Ali jadi syuriah.
Nah, mulai di situ kita aktifkan banom-banomnya, minimal itu ada muslimat, ada fatayat, ada ansor, ada Ibnu IPPNU, kemudian Pagar Nusa. Nah, kemudian rantingnya, alhamdulillah waktu itu sudah ada kira-kira ada 5 ranting, dimulai dari Kragan, kemudian Wonosari, kemudian Jeruk Sawit, Pesungan, Jatikuwung, baru sebelah timur semua. Baru 5 menit. 5 kalau salah. Nah, kemudian pada kongres atau pada konferensi tahun 2019, nah itu dilakukan konferensi untuk memilih ketua baru, pengurus baru. Kebetulan saya dipercaya lagi menjadi ketua Tanfid dan Mbah Ali Usman jadi Suriah lagi. Nah, untuk itu kita berarti melanjutkan apa yang sudah dicapai tahun sebelumnya. Nah, kemudian di tahun periode khidmat yang kedua, alhamdulillah kita bisa membentuk ranting lagi sampai 6 ranting baru. Berarti total sedaya pun 11 dari berapa desa menika? Sengundang Rejo menika. 13. Berarti kurang 2 untuk ranting pun. Ranting terbaru kemarin Rendowahono. Nah, itu dari segi kepengurusan. Nah, kemudian dari segi kegiatan, nah dari MBC selaku koordinator dari ranting-ranting se-Kecamatan Undangrejo membuat satu jadwal. Yang pertama untuk jadwal yang merupakan kegiatan rutin MBC yang bergilir di setiap ranting, itu mengaji kitab Aswaja untuk membekali para pengurus khususnya agar di bidang keagamaan itu juga punya kedalaman materi, tidak hanya urusan organisasi. Sehingga kita sowan kepada Romo Kiai Mudzakhir Damsiri untuk mengampu kitab Al-Muqtatofat yang merupakan dasar-dasar amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah untuk disampaikan setiap malam Rabu ketiga setiap bulan, dan tempatnya bergilir di ranting-ranting se-Kecamatan Undangrejo. Yang kedua, rutinan MBC yang kita lakukan adalah setiap malam Sabtu pertama. Pada waktu itu diampu oleh Romo Kiai Haji Abdullah Sa'ad dari Pondok Pesantren Al-Insop. Nah, itu mengkaji masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau yang Romo Yai Mudzakhir niku amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah Anadiyah. Kalau yang malam Sabtu itu akidahnya disampaikan oleh Romo Kiai Abdullah Sa'ad. Nah, begitu Romo Kiai Abdullah Sa'ad meninggal dunia, terus kita juga menginginkan agar ada kesinambungan, maka dilanjutkan oleh Kiai Saifuddin, juga pengasuh dari Al-Insop di Plesungan. Sebagai ini Suriahipun. Itu termasuk Suriah. Iya. Nah, berjalannya waktu, kita juga mengharapkan dari setiap ranting itu punya kegiatan rutinan sendiri. Baik itu ranting yang baru maupun yang lama tetap mengadakan pengajian secara rutin yang diselenggarakan oleh setiap ranting. Nah, di samping itu kita juga mendorong setiap ranting untuk membentuk kepengurusan anak ranting. Sebagai tindak lanjut dari terbentuknya ranting, maka seharusnya ada kepengurusan di tingkat
anak ranting. Nggih. Nah, anak ranting inilah yang langsung berkaitan dengan jamaah. Nggih. Karena di anak ranting itulah terdapat berbagai majelis taklim. Nah, itu tingkat anak ranting. Nah, kewenangan mengelola, mengkoordinir untuk anak ranting ini menjadi tanggung jawab dari pengurus ranting setempat. Nanti dari MBC hanya memantau, memonitor, mengevaluasi, dan barangkali untuk memberikan pembinaan agar kegiatan yang dilakukan itu berjalan dengan baik dan tidak bergesekan dengan berbagai macam isu di sekitarnya. Itu terkait dengan kegiatan MBC yang dilakukan sampai hari ini. Lajeng Bapak Idham, selama niki terus kepemimpinan panjenengan sebagai Tanfid MBC NU Gunarjo, kita bicara terkait masalah aset-aset bangunan. Terus dari beberapa ranting yang sudah terbentuk niku wau, aset secara bangunan itu yang sudah dalam arti mempunyai gedung ranting atau mungkin madrasah diniyah atau mungkin sekolah formal, itu di mana saja rantingipun? Berbicara tentang aset di lingkungan MBC dulu. Jadi yang pertama adalah gedung dan tanah yang kita tempati ini. Ini dulu wakaf dari Bapak Dr. Andes Usman Ali dan sudah menjadi sertifikat wakaf yang sudah dimiliki oleh PPNU yang diberikan kewenangan untuk mengelolanya untuk MBC NU Gunarjo. Kemudian di tingkat kecamatan ada beberapa aset, yaitu salah satunya di bidang pendidikan. Itu ada Madrasah Sanawiyah Al-Huda, MTS Al-Huda yang berada di Desa Tuban. Itu sebetulnya juga merupakan salah satu aset dari MBC. Meskipun sampai hari ini itu struktur kepengurusan untuk yayasan madrasah itu belum terdaftar di lembaga Ma'arif NU, tapi itu berdiri sendiri sebagai Yayasan Al-Ma'arif Al-Huda Gunarjo. Sampai sekarang belum apa itu perizinan belum sampai ke lembaga Ma'arif NU berarti. Dan waktu itu tanahnya yang digunakan adalah tanah desa. Jadi bukan aset NU, tapi kegiatannya kegiatan pendidikan NU. KNU-an. Karena waktu itu yang mengelola, merintis adalah ya tokoh-tokoh NU. Sampai sekarang. Berarti ada mata pelajaran keaswajaan? Ada, KNU-an ada. Itu di bidang pendidikan. Kalau secara formal, masjid-masjid yang berada di lingkungan Kecamatan Gunarjo, kalau dikatakan masjid NU sampai sekarang saya kira belum ada. Hanya mengafiliasikan itu nih. Masjid yang jamaahnya orang NU atau masjid yang kegiatannya entah itu berupa sholat berjamaah, menggunakan pujian, menggunakan kunut subuh, kemudian digunakan untuk zikir tahlil, itu banyak, tapi tidak secara langsung itu diatasnamakan masjid NU. Jadi amaliyahnya memang banyak, tapi masjid NU memang belum ada. Nah, siapa tahu nanti ke depan ada mungkin ranting yang langsung bisa mengatakan atau mengatasnamakan masjid NU. Kemudian di bidang aset tanah wakaf, yang pertama tanah wakaf MBC ini sudah jadi, dan dari Bapak Usman Ali itu tidak hanya tanah, waktu itu termasuk bangunan rumah, sekarang digunakan untuk kantor. Ini kemudian dari ranting Wonorejo itu sudah tanah wakaf, sudah diwakafkan ke Perkumpulan Nahdlatul Ulama, sudah jadi wakafnya, dan sekarang sudah dibangun gedung NU Center beserta masjidnya.
Masjid NU. Ini wakaf kedua. Nggih. Tanah wakaf ketiga yang sudah dimiliki NU Ngundang-Rejo di Wonosari. Wonosari. Dari wakaf dari Bapak Haji Wagiman. Ya. Seluas pinten Pak ya? Kira-kira 3.000 lebih lah. 3.000 lebih. 3.000 meter persegi lebih. Nggih. Dan alhamdulillah sertifikat wakafnya sudah jadi. Nggih. Sudah diterima oleh pengurus MBC. Nggih. Nah, ini ada lagi baru proses di Wonorejo juga di Wonolapan. Nggih. Untuk langgar NU. Ya, musola NU. Nggih. Ini sedang dalam proses dan ini juga ada akan diusulkan lagi dari Kragan. Ini juga akan Ranting NU Kragan. Wakaf. Nggih. Ada lagi juga dari Rejosari. Ini dari baru proses pemecahan, jadi belum sampai ke tingkat usul di Kemenak. Jadi yang sudah kita pegang itu sebagai aset Nahdlatul Ulama di Ngundang-Rejo ada tiga tempat, 3 lokasi. Dan alhamdulillah proses sertifikasinya juga berjalan dengan mudah, lancar. Alhamdulillah. Langsung Pak Ida, Bang. Dengan alhamdulillah ini yang belum ada atau mungkin belum ada aset secara bangunan yang dulu itu sekarang kan sudah ada di Wonorejo, ada di Wonosari, ada di Kragan, bahkan rencana juga mau ada di daerah Rejosari mengatakan. Dan ini kedepanipun gitu. Kalau di Wonorejo kan mungkin sudah jelas itu ada Masjid Nahdlatul Ulama dan NU Center mengatakan. Nah itu untuk mungkin Wonosari atau mungkin Kragan yang tanahnya lebih luas bahkan sampai 3.000 bahkan sampai 5.200-an meter seperti Kragan itu rencananya pun kedepannya mau diapakan ini? Untuk Wonosari itu dari pengurus yang melaksanakan kegiatan, bahkan ini begitu sertifikat sudah turun langsung mereka dengan semangat kerja bakti untuk membentuk atau membangun gedung untuk pertemuan Nahdlatul Ulama Ranting Wonosari. Bahkan di Kragan yang sertifikat saja belum diusulkan, baru rencana itu sudah rajin kerja bakti di lokasi untuk membersihkan tempat sebagai rencana untuk pembangunan gedung di sana. Itu dari Ranting akan dibangun kalau tidak salah itu sebagai sekolah SMK NU. Lembaga Ma'arif NU berarti ini? Jadi masuk lembaga SMK NU. Untuk berikan formalipun. Katanya seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan kalau kita benar-benar khususnya dari Ranting itu betul-betul semangat untuk berkhidmat di NU. Jadi melalui bidang pendidikan atau bidang ekonomi atau yang lain, insya Allah kalau benar-benar berjuang dan istiqomah, insya Allah juga akan cepat terwujud dan berhasil. Ya, mungkin Pak Yidawam, terus alhamdulillah sudah banyak aset di NU, terus kan kadang itu masih banyak pengurus atau mungkin jamaah taunya NU itu hanya sebatas amaliyah seperti tahlilan, sholawatan, manakiban, maulidan dan sebagainya. Terus seperti fokus di bidang amaliyah saja. Nah, ini seharusnya menurut Pak Idawam, bagaimana caranya agar paradigma pemikiran dari pengurus-pengurus Ranting bisa berpikir bahwasanya NU itu tidak sebatas amaliyah saja. Niki panjenengan di program seperti apa agar bisa menghambat pengurus seperti itu. Terus kembali lagi bahwasanya NU itu kan tidak hanya sebatas amaliyah, tapi juga harus memikirkan lembaga pendidikan, baik formal, non formal, bahkan tentang kesehatan dan sebagainya. Jadi program panjenengan sebagai Ketua Tanfidiyah NU Ngundang-Rejo agar memahamkan tentang pengurus wau, bagaimana langkah panjenengan? Sebenarnya banyak sekali ya yang bisa dipilih atau yang bisa dikerjakan di bidang kaderisasi.
Jadi pengurus sendiri itu perlu adanya kader-kader. Kalau kita hanya bekerja untuk hari ini tanpa memperhatikan keberlanjutan untuk hari-hari depan, nanti suatu saat kita bisa mengalami fase yang terputus. Nah, maka dari itu di bidang organisasi dari MBC ini setiap tahun merencanakan adanya pendidikan kader. Jadi ada PKPNU. Jadi pendidikan dasar kader untuk Nahdlatul Ulama. Ini sudah dilaksanakan MBC 2 kali dan ini direncanakan untuk 3 kali. Yang ketiga kalinya ini karena sudah banyak ranting terbentuk dan sebagian besar atau mungkin semuanya pengurus ranting itu belum melalui pendidikan kader, nanti akan diutamakan menjadi peserta PKPNU untuk gelombang ketiga di Ngundang Rejo. Terus yang bidang ekonomi, sebenarnya orang-orang NU itu juga banyak yang berkecimpung di bidang ekonomi, misalnya jadi pengusaha. Dan ini ternyata terbukti beberapa aset yang dimiliki, misalnya tanah wakaf, itu memang dari para ahli NU. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga bukan hanya tanah wakaf yang membangun fasilitas sarana prasarana NU seperti masjid, musola, ternyata juga para ahlinya dari kalangan NU. Nah, kalau kita bisa merebut hati mereka, mengajak mereka untuk berdakwah melalui harta yang mereka miliki, insya Allah tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat nanti juga akan mendapat kemuliaan karena infak, karena wakaf, karena sodakohnya di bidang NU. Kemudian di bidang pendidikan, tidak sedikit orang-orang Nahdliyin itu yang menjadi pendidik. Banyak sekali yang jadi pendidik. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan ini untuk mengelola satu lembaga pendidikan di NU, saya kira juga menjadi satu potensi mengembangkan NU di bidang pendidikan. Nah, jadi lembaga-lembaga pendidikan Ma'arif NU, saya kira ke depan bisa kita tingkatkan dan kita ciptakan yang baru karena potensi dari para pendidik di kalangan Nahdlatul Ulama itu banyak gitu. Nah, untuk itu ini juga tugas pengurus-pengurus baik ranting maupun MBC ke depannya. Kemudian masalah amaliyah NU yang sebenarnya sudah banyak terdapat di daerah-daerah di seluruh pelosok Kecamatan Ngundang Rejo. Ini memang perlu adanya pengawalan. Jadi kegiatan amaliyah NU yang sudah berjalan ini kita tidak bisa menjamin itu akan bisa berlangsung terus-menerus karena banyaknya mungkin gesekan dari sebelah atau pengaruh-pengaruh dari luar Nahdlatul Ulama. Maka dari itu perlunya adanya kepengurusan NU yang benar-benar hidup, artinya yang solid itu. Yang solid, yang bisa hidup, artinya bisa menjangkau, bisa mengawal kegiatan-kegiatan amaliyah Nahdlatul Ulama di daerahnya masing-masing, terutama di tingkat anak ranting. Sehingga insya Allah meskipun orangnya nanti berbeda, katakanlah pemimpin atau kiainya majelis taklim itu sudah uzur, itu ada regenerasi, ada penerusnya. Betul. Itu kalau ada pengawalnya, pengawalnya itu adalah kepengurusan Nahdlatul Ulama di semua jenjang tingkatan. Gitu. Macam Pak Dawam, kita ini sebagai kader Nahdlatul Ulama yang masih muda-muda ini kan kebetulan saya sendiri dan mungkin teman-teman yang lain yang masih muda-muda, ini kan mohon diberikan sedikit motivasi untuk kita, baik yang di tingkat ranting, mungkin di bandung-bandung yang lain juga seperti Fatayat, GPA dan sebagainya. Terus ini perlu sebuah motivasi. Pripun caranipun mekaten kersanipun nggih punika kita ini memiliki semangat juang untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama.
Kapuntenan NU itu kan organisasi non profit mekaten. Dados teng NU menika mengatos kiambak tidak ada nggih punika sirkulasi keuanganipun, dalam arti enggak digaji mekaten, non profit mekaten. Nah, di situ biasanya menika banyak kendala. Mungkin di tingkat ekonominya, personal pun punika lajeng nggih punika mungkin kesibukan yang lain mekaten, sehingga kadang niku semangat untuk berkhidmat di NU punika agak sedikit goyah. Nah niki mbok menawi panjenengan gadhahi nggih punika motivasi utawi hal-hal yang bersifat inspiratif mekaten saged panjenengan utaraaken kagem penyemangat sedaya kader NU yang ada di Undangrejo. Monggo. Nah, berdasarkan pengamatan khususnya dari saya sebagai ketua MBC, melihat membandingkan dari progres kegiatan masing-masing ranting, itu ternyata memang ranting ada yang maju, bergerak, aktif, ada yang setengah aktif, ada yang tidak aktif. Nah, dari yang aktif ini bisa maju terus, ini sebenarnya bisa untuk cermin, untuk motivasi yang belum atau yang selama ini tidak bisa bergerak. Nah, setelah saya amati ternyata memang ada beberapa faktor. Faktornya sebetulnya paling pokok itu dua. Adanya kemauan dan kemampuan. Banyak orang Nahdien sebetulnya mampu untuk mengelola ini, tapi tidak mau. Karena mungkin faktor-faktor penggoda yang lain. Tapi ada juga yang pengen mengembangkan NU, berjuang tapi tidak tahu, tidak mampu. Nah, jadi dua komponen antara yang mau dan mampu inilah yang kita butuhkan untuk mengembangkan NU sampai di tingkat anak ranting. Itu dari segi kemampuan person dari kepengurusan Nahdlatul Ulama dari semua jenjang. Dari MBC, ranting, anak ranting, itu sangat ditentukan dua hal itu. Nah, untuk kemauan itu kita kembalikan kepada niat masing-masing untuk berjuang. Nah, ini yang kita perlu motivasi. Kalau kita masuk surga itu jangan sendirian. Bareng-bareng ya, berjamaah. Orang-orang lain gitu. Kalau mau masuk surga jangan sendirian, ajaklah yang lain. Nah, ini satu filosofi yang sebetulnya sangat kita butuhkan untuk mengembangkan NU. Jadi kalau kita mau masuk surga, tujuan yang mulia itu, mari kita ajak sama-sama ikut pengajian, ikut sholawatan, ikut majelis taklim, Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Nah, ini yang kita perlukan. Jadi jangan pinter-pinter sendiri, maka harus disampaikan pada orang lain. Kemudian begitu pula yang punya basic ilmu tidak ada, tapi punya harta. Nah, ini kita bisa tasarufkan sebagian kemampuan harta itu untuk mendukung NU. Baik itu sarana misalnya dari wakaf atau ikut pembangunan yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama, atau bentuk infak rutin misalnya. Ini sangat membantu. Dan itu meskipun tidak kelihatan besar ya, tapi kalau benar-benar andil pada Nahdlatul Ulama, insya Allah itu akan lebih manfaat baik di dunia maupun untuk bekal di akhirat kelak. Gitu. Kemudian yang masalah kemampuan dari pengurus tingkat MBC, ranting maupun anak ranting memang tidak disyaratkan untuk pendidikan tertentu. Tapi adanya pendidikan ternyata berpengaruh. Nah, maka dari itu untuk tingkat khususnya itu di tingkat tanfidiyah itu mestinya kita juga akomodasi yang benar-benar cara berpikir, pola pikirnya itu bisa untuk jadi pengurus. Kadang-kadang orang sudah terkenal tapi manajemen itu susah untuk menempatkannya atau untuk mengelolanya susah. Nah,
kita juga di Nahdlatul Ulama perlu orang-orang seperti itu. Maka kalau bisa ya di tingkat pengurus tanfid itu benar-benar orang yang sudah terbiasa berpikir kritis, berpikir inovatif gitu. Tapi kalau hanya ya apa adanya, ala kadarnya, yang dijalani ya ala kadarnya. Gitu. Jadi perlu terobosan, perlu satu kekuatan yang berdasarkan pola pikir yang inovatif, yang maju gitu. Ini yang bisa membawa NU dari awal sejarah berdirinya NU di Ngundangrejo sampai saat ini itu ternyata yang dihasilkan dari orang-orang yang punya pikiran maju. Kalau hanya sekedar ikut pokoknya tak dukung asal jangan jadikan pengurus, ya aku tidak akan maju-maju seperti itu. Namengan grudak-gruduk. Nah iya, jadi perlu adanya orang yang benar-benar punya pikiran yang ingin memajukan NU dari semua lini. Nah, itu perlu sumber daya manusia yang begitu baik dipersiapkan oleh NU. Sebab di NU itu komponennya kan dari pertama ulama dulu. Ulama. Itu sentralnya, basicnya ulama. Ulama ini produk pesantren. Nah, ulama menyampaikan dakwah itu tidak akan lancar kalau tidak ada koordinasi jamaah dengan ulama tersebut. Betul. Nah, itulah diperlukan adanya pengurus NU yang memediasi, yang menjembatani antara jamaah dengan ulama. Itu. Yang ketiga, kalau pengurus sudah ada, ulama sudah ada, jamaahnya. Nah, kebetulan kan secara kultural jamaah NU amalnya itu sudah ada. Sebelum ada kepengurusan sudah ada dulu. Secara kultural. Nah, ini yang perlu manajemen untuk jamaah biar bisa proaktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama. Sehingga tiga komponen itu antara ulama, jamaah, pengurus itu bisa kompak, bisa solid. Kalau itu bisa solid, insya Allah NU tidak jalan di tempat, tapi berjalan benar-benar ke depan. Terus Pak Idawam, menika alhamdulillah dari beberapa pertanyaan sudah terjawab. Mugi-mugi bermanfaat kagem menika sedaya pengurus yang ada di Ngundangrejo, dan ada beberapa hal yang harus kita pegang teguh bahwasanya di NU itu kita harus berjuang dengan ikhlas. Ikhlas, lajeng khidmah dengan jujur, dengan amanah dan sebagainya. Nah, niki satu kali pertanyaan yang terakhir. Terus nyuwun pangapunten sanget. Akhir-akhir ini Pak Idawam, ini banyak hal-hal yang dibentur-benturkan. Terus kadang-kadang itu ada oknum-oknum yang membandingkan bahwasanya seolah-olah itu NU itu hanya sebatas pengajian pakai gendero di lapangan, langsung joget-joget dan sebagainya. Kadang di dalam majelis itu ada sholawatan tapi bawa bendera terus joget-joget, kumpul dengan lawan jenis. Nah, ini kan baru diframingkan untuk saat ini. Nah, kadang-kadang itu kan mengkotori atau mungkin banyak yang tidak paham gambaran NU itu seperti itu. Nah, padahal kan kalau kita melihat sejarah bahwasanya NU itu nggak lepas dari pondok pesantren. Kita tahu sendiri bahwasanya pondok pesantren dipastikan melahirkan banyak ulama-ulama. Lah, menurut panjenengan ini Pak Idawam yang terakhir. Dengan gambaran yang seperti itu digambarkan oleh oknum yang belum paham NU secara keseluruhan, bahwasanya NU itu seolah digambarkan adanya majelis langsung tengdiku sholawatan pakai gendero juga dan sebagainya, dan akhir-akhir ini selalu dibenturkan sekali. Nah, niki menurut panjenengan niku pripun menika? Enten ungkapan al-muslimu mahjubun bil muslimin. Orang Islam itu perkembangannya justru terbelenggu, tertutup oleh orang Islam sendiri. Nah, termasuk Nahdlatul Ulama, sebenarnya banyak kegiatan yang dilakukan
Tapi kadang-kadang ada kegiatan tertentu yang justru merusak marwah NU-nya. NU sendiri. Nah seperti tadi ada misalnya sholawatan, sekarang mirip konser, pada joget-joget, lempar-lempar makanan dan sebagainya, itu kan justru malah merusak marwah ulama, bahkan Nahdlatul Ulama secara umum. Maka kita perlu ya namanya evaluasi, koreksi, muhasabah, hal-hal yang kira-kira mendatangkan madorot, keburukan bagi NU. Kita juga harus mau meningkatkan pendidikan atau pengarahan pada jamaah NU agar tidak berbuat yang merugikan NU. Nah dari majelis-majelis taklim yang didirikan NU, dari pengajian-pengajian itulah sebetulnya kita memasukkan hal-hal yang bernilai asasi, yang pokok pada jamaah, agar kedepannya meskipun itu dalam rangka untuk syiar NU, tapi tidak boleh dengan keluar koridor gitu. Iya, tidak boleh justru malah merusak NU sendiri. Ini perlu digarisbawahi. Jadi kita mendorong kepada jamaah, terutama yang angkatan muda, ini agar benar-benar ikut ngaji lah, sehingga mereka benar-benar terisi dengan dakwah-dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai anak-anak angkatan muda taunya NU karena pengajian akbar yang seremoni-seremoni banyak. Ya, yang seremoni yang mirip dengan konser-konser itu. Isinya kosong. Nah, ini justru akan merusak, membahayakan NU sendiri. Jadi kita harapkan ke depan itu baik di tingkat banom maupun ranting, ini benar-benar mengajak pada jamaah agar benar-benar bisa ikut ngaji secara rutin, meskipun sesekali, mungkin setahun sekali ada pengajian akbar, dan itu tidak merusak nama baik NU, tapi justru untuk syiar Nahdlatul Ulama. Nggih, matur suwun Pak Idawam. Alhamdulillah semua pertanyaan sampun terjawab. Matur suwun sanget menika kula saking kepengurusan PRN Wonorejo bersama tim media NU Akar Rumput Wonorejo, semoga bermanfaat. Dan yang paling penting, kenapa kok perlu didokumentasikan terkait sejarah NU yang ada di Wonorejo, kawanan kalau tidak didokumentasikan atau tidak diarsipkan, nanti kan generasi yang datang tidak akan tahu. Dan alhamdulillah ini Pak Yai Dawam sebagai saksi hidup yang sampai sekarang sedikit punika mangertos punika sejarah perkembangan NU di Wonorejo. Semoga nanti setelah kita publikasikan nanti bermanfaat untuk pengurus dan kepada seluruh jamaah NU yang ada di Wonorejo. Matur suwun. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.